masjidnya sudah dibangun, ya, komunitasnya udah sepakat membangun masjid, akhirnya berdiri masjid, ada pengurus. Tapi begitu pengurusnya jadi, datang orang baru, datang orang ini gontok-gontokan, sibuk, saling menjatuhkan satu sama lain. Niatan baiknya udah ada Ustadz, Betul. tapi buntutnya kok jadinya nggak baik. Akhirnya apa? Orang-orang yang tadinya ngedirin masjid jadi malas datang ke masjid untuk apa? Ngindarin ribut, gitu. Udah deh nggak usah ribut. Betul. Bener aja ibu, ibu bener. Silakan Pak Ustadz. Ini sebenarnya kalau kita ke Madinah, ada masjid yang dibangun oleh Rasulullah. Bersamaan itu ada masjid yang dibangun kaum munafikun. Namanya Masjid Diror. Masjid kita bandingkan, apakah ada Masjid Diror di Indonesia? Waktu zaman Nabi, nah, yang Nabi nih, yang Masjid Kubah dibangun atas takwa. Orangnya ikhlas, Abu Bakar narok batanya Rasulullah itu, dan hatinya berzikir, tidak ada gontok-gontokan. Oke, namanya Masjid Kuba yang dibangun oleh ketakwaan. Tiba-tiba di sebelah sananya, di Madinah itu ada namanya Masjid Diror. Masjid Diror ini ingin menyaingi orang-orang takwa. Wah, masa dia doang yang bisa bikin masjid? Wah, pokoknya dia ingin membanggakan dirinya. Langsung ayat turun, itu ada namanya masjid. Masjid juga, dipakai sholat juga. Di Madinah itu ada. Sekarang masih ada itu, bekasnya masih ada. Itu lama, nggak dibongkar-bongkar. Mungkin sekarang udah dibongkar. Tapi bekasnya masih ada. Namanya Masjid Diror, dipakai sholat juga, ada azannya juga. Siapa ke orang-orangnya ingin jadi ketua terus. Kalau ada begitu, itu namanya Masjid Diror. Kalau ada orang nyumbangnya diungkit-ungkit, itu namanya Masjid Diror. Kalau ada orang di situ berantem antar kelompok, itu namanya Masjid Diror. Kata Rasulullah, ada Al-Quran yang bilang, jangan kau masuki masjid itu selama-lamanya. Sekarang terjadi di Masjid Diror di Madinah, tidak pernah dimasuki sampai sekarang. Saya khawatir di Indonesia banyak Masjid Diror. Maka mencari yang takwa susah sekali. Apakah tidak dimasuki semua? Sabar taing, mau diror mau enggak kita sholat di situ udah. Kenapa? Kalau nyari yang takwa kagak ada di Indonesia. Setiap ketuanya berantem mulu. Bener apa enggak? Ya akhirnya terpaksa, ya Allah, saya dilarang masuk ke Masjid Diror, tapi hari ini saya terpaksa ya Rasulullah, karena saya cari masjid yang takwa, kecuali namanya Masjid At-Taqwa doang. Jadi kalau kita mengikuti kriteria Nabi, sesungguhnya masjid di kita itu tidak masuk kriteria. Harus yang itu Al-Quran. Kalau kita memang betul ikutin Al-Quran, jangan kau masuki masjid itu selama-lamanya. Ngeri gak? Ngeri. Ngeri gak? Ngeri. Sementara masjid tetangga kita begini. Yang ono begono. Yang unu begunu. Paling bener sendiri. Padahal takbirnya sama, rukuknya sama, sadat sama. Bener gak? Kenapa berantem? On tuh. Udah itu aja. Baik Ustaz. Okay. Ustaz lanjut lagi. Ustaz hari ini ada tamu kita Ustaz. Iya, Sahabat iya. Ustaz. Siapa Ustaz? Mungkin Ustaz bisa perkenalkan. Oh ya, silakan Bapak. Iya. Baik, sebentar. Ada itu mic-nya udah ada Mic-nya ya. Udah ada ya Iya, mic-nya. iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mungkin bisa perkenalkan diri Bapak. Bapak salah seorang mantan direktur ya Pak ya? Mantan Direktur Perbankan Syariah Perbankan Bank Indonesia. Syariah ya Pak ya? Perbankan BI, Syariah, BI, BI ya Pak ya? Bank Indonesia. Oke, nah ini kan perbankan syariah Pak, banyak orang sekarang sudah mulai nih Pak, sadar akan menabungkan uangnya ke perbankan syariah. Iya kan Pak ya? Ini ibarat salah satu niatan kita, itikat baik kita untuk membersihkan harta kita lah gitu. Nah, sekarang pada saat sesuatu terbalik lagi, misalnya kita mau pinjam uang dari bank syariah dan lain sebagainya misalnya gitu. Nah, itu tolok ukurnya apa sih Pak sebenarnya Pak? Tolok ukurnya di bank syariah, soalnya ada yang bilang kalau di bank syariah Kalau kita pinjam kita uang. lihat di sini Mas David, hubungannya dengan sholat dan zakat itu sudah ada. Sudah ada ya? Cuma masalahnya kita nanya kepada beliau itu, saya ingin memperdalam pertanyaannya. Kalau syariatnya mungkin sudah ada bank-bank syariah yang lain. Iya. Jadi bagaimana menuju orang hubungannya dengan sholat ini Pak Arisman,
Supaya bisa amanah gitu. Bagaimana bisa menjadi amanah yang tadi menjadi orang mukmin tadi. Nah, Jadi begitu Pak Arisman mau rekrutmen pegawai, itu enggak usah rekrutmen karena pasti orangnya baik, amanah kan gitu loh. Langsung, Pak ini masuk, udah pasti bener tuh amanah tuh gitu loh. iya Gitu, Mas David. betul. Gimana Pak? Bener nggak, Pak? Gimana, Pak? Coba. Itu yang mungkin cita-cita kita. Tadi Ustadz sudah nyinggung bahwa ada satu komunitas yang bersih hatinya. Hmm. Karena itu kalau rekrutmennya dari kampung bersih hati, Nah, personalianya itu mungkin tadi tidak perlu banyak. itu kampung bersih banyak hati itu sortirnya itu bisa ya. diciptakan nggak komunitasnya Nah itu harusnya bisa, Ustaz, insya Allah. Iya. Jadi apa namanya tadi dimulai dengan berdirinya masjid, komunitas di situ katakanlah ya. Iya, iya. Terus mari kita bangun terus ini. Dari sini terus dari dalam terus ya. Iya, Dasar takwanya itu nih, Bang. pasti orang yang bersih hatinya itu dimulai sebelumnya imannya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti basic konsepnya di situ kan. Dan dari situ akan tumbuh. Dia orang yang pasti akan sangat taat. Ibadahnya bagus. Kalau dia sholat pasti khusyuk gitu. Jadinya di situ. Iya. Tapi kan Terus nggak akan bergerak terus itu. tapi nggak gampang juga loh Pak. Nggak gampang. Nggak gampang juga loh Pak bikin komunitas kayak Tinggal gitu. kita. Rekrutmennya. Nah, tadi di dalam Bentuk Al-Anfal idealnya bisa disebutkan seperti bahwa itu. di ayat surat Al-Anfal ayat 65. Kalau ada dari kamu 20 orang yang sabar hatinya, kata itu, bisa mengalahkan 200 orang. Kalau ke 100 orang sabar dari kalian itu, bisa mengalahkan 1000 orang. Bisa merekrut 1000 orang gitu. Berarti sabar 20 tuh banyak juga. Artinya ada, bukan sulit. Masa kita sulit terus? Khusyuk gara-gara kalimat sulit terus, nggak khusyuk-khusyuk. Iya. Tapi main golf yang sulit kok gampang. Gitu loh. Itu. Jadi ini harus kita hapus kalimat sulit ini. Jadi untuk memotivasi kita bahwa kita ini bisa melakukannya. Insya Allah bisa. 20 orang siap ya Pak sebenarnya? Kita punya komunitas di Salat Center ini tersebar di Indonesia sudah. Ada 35 setidaknya Salat Center. Jumlahnya mungkin sekitar 3.000-an komunitas ini. Ada yang 50, ada yang 20, ada yang 100, ada yang 200 katakanlah gitu. Nah ini saya kira satu potensi yang besar untuk membangun kampung bersih hati tadi. Ada kampung yang isinya dari 20, 50 orang, ada yang 50, nanti 20 orang. terus bergulir terus di situ katakanlah. Energinya sangat besar tadi. Iya. Minimal merekrut 10 katakanlah. Bisa mempengaruhi kebaikannya itu, mempengaruhi 10 kali Iya. dari itu katakanlah. Terus. Iya. terus. Oke, baik. Boleh tepuk tangan, udah ada yang tepuk tangan. Jadi dimulai dari yang kecil, tapi karena niatannya benar, ya, niatannya baik, lillahi ta'ala, insya Allah kita dengan kesabaran kita bisa terus bertambah. Bahkan ikut bisa menjadi. Bahkan kita ingin mengimbau nanti di beberapa kota, nanti kita sudah punya komunitas di situ, kampungbersihhati.com. Kampungbersihhati.com. Boleh. Ya. Catat. Subhanallah. Insya Allah yang datang itu orang baik hati dan begitu kita kenal sama orang kampung itu langsung aman hati kita, Iya, duit iya. kita aman. Iya, baik. Yang datang Mudah-mudahan. di situ tergerak, Ya, baik. yang berada di situ kata sampai dia terpengaruh menjadi orang yang menjadi orang yang bersih Terima kasih hati. banyak Pak. Kita akan lanjutkan lagi, niatan baik harus didukung, harus dimulai dari yang kecil sampai nggak akan ada yang besar tanpa ada yang kecil. Betul ya Bu ya? Tepuk tangan dulu dong Bu, subhanallah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah Dewasa Ramadan.